Shalom bagi kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan hari ini terdapat pada kitab Keluaran pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama hingga berakhir di ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian lama ini Keluaran dimaknai sebagai jalan keluar atau sebagai bentuk penegasan kembali bagaimana sebuah bangsa yang sangat besar telah dibebaskan dari tanah perbudakan di tanah Mesir, yang dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Kitab ini juga merupakan kitab yang menunjukkan identitas diri, menunjukkan jati diri dari orang Israel itu. Juga bagaimana kita dapat melihat kegagalan dan juga keberhasilan dari manusia yang hanya bisa tercapai, hanya bisa tergapai ketika manusia itu dibimbing oleh Allah itu sendiri. Ketika manusia telah percaya kepada Allah, maka dia juga akan diselamatkan oleh Allah. Dalam peristiwa ini, dalam peristiwa kejadian oleh orang bangsa Israel ini yang telah diperbudak, sebenarnya Musa telah berbicara kepada Raja Firaun pada saat itu, karena Raja Firaun yang pada saat itu memimpin tanah Mesir
mereka yang sedang diperbudak di situ, itulah Raja Firaun yang memimpinnya. Dan Raja Firaun ini adalah seorang raja yang sombong dan keras hatinya, sehingga Tuhan menghukum tanah Mesir. Dan Raja Firaun ini tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau mendengarkan apa yang telah Musa katakan kepada mereka, kepada Raja Firaun, untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Raja Firaun ini adalah seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan, sudah ada 9 tulah yang didatangkan Tuhan melalui Musa, dan datanglah kemudian tulah yang ke-10 yang akan diberikan Tuhan kemudian mengenai pemusnahan dan kematian dari anak sulung pada setiap rumah, yang tidak hanya terjadi kepada rakyat saja, tetapi kepada Raja Firaun dan seluruh binatang yang ada di kota Mesir. Bangsa yang akan dibebaskan melalui Musa, yaitu bangsa Israel ini, harus menjalankan dan menaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, yakni mereka harus mengambil seekor domba atau seekor kambing jantan yang tidak cacat, yang tidak bercelah, dan itulah yang dikurung selama 14 hari. Supaya apa? Supaya dapat melihat apakah domba ini sebenarnya adalah domba yang terbaik, untuk kemudian dapat disembelih, dan darahnya lah yang dijadikan nanti dioleskan, dibubuhkan ke tiang pintu dan ambang atas pintu, untuk kemudian Tuhan melihat bahwa mereka adalah orang yang percaya. Itulah tanda, darah itulah tanda bahwa orang Israel ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, selama 14 hari ini sebenarnya bangsa Israel juga harus berada di dalam rumah untuk menunggu penantian ini. Jadi ketika dombanya ini atau kambingnya ini berada di dalam kurungan, mereka juga harus berada di dalam rumah untuk menunggu hari yang telah ditentukan Tuhan untuk bisa diselamatkan. Penggenapan dari apa yang telah mereka lakukan ini sebenarnya sudah ada di dalam Yohanes 1 ayat 29. Saya akan membacakannya bagi kita. Saudara-saudari bisa membacanya dari rumah. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes di sini sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ada anak domba Allah yang telah menyelamatkan dosa manusia. Kisah akhir bangsa Israel yang diperbudak dengan menjalankan ritual-ritual yang khusus yang telah ditentukan oleh Tuhan tadi, yang telah diperintahkan Tuhan tadi, hanya dengan melalui itulah bangsa itu terlepas dari hukuman pemusnahan dan kematian dari anak sulung ini. Saudara-saudari, dari kisah bangsa Israel ini, dari peristiwa kehidupan perjalanan hidup mereka, mulai dari perbudakan dan sampai mereka diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa, kita sebenarnya memiliki hal-hal yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kesadaran yang mengikat diri kita kepada Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Allah, tentunya bangsa Israel ini harus memiliki identitas, keyakinan yang jelas kepada siapa mereka sebenarnya percaya, dan itu harus dibuktikan. Nah, dari keluarga bangsa Israel ini ketika menjalankan ritualnya, ketika menjalankan yang tadi yang telah diperintahkan Tuhan, mereka harus mengurung diri, mereka harus perjamuan, dan ketika ada keluarga yang kecil, mereka harus bergabung antara keluarga yang kecil dengan tetangganya. Di dalam hal ini mereka telah mengikatkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka sudah melakukan perjamuan dan persekutuan kepada Tuhan. Mereka sudah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, membuka diri bahwa Tuhan itu, percaya bahwa Tuhan itu adalah sebagai juru selamat mereka dari maut kematian. Kita sebenarnya juga harus memiliki ikatan yang baik dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, tetapi mulailah hari ini kita harus bisa
kita harus memiliki ikatan yang intim kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya tidak hanya sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana kita harus membuktikan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan itu dengan segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apakah kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ataukah hanya sekedar Kristen saja? Saudara-saudari, kesadaran yang kemudian bisa kita ambil dari peristiwa bangsa Israel ini, penyertaan Tuhan ketika melewati rumah mereka, mereka selamat dari maut. Mengapa mereka selamat? Karena mereka taat apa yang diperintahkan Tuhan mereka lakukan. Darah domba yang mereka oleskan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu itu, itulah menjadi tanda bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada izin masuk untuk memusnahkan anak-anak sulung, baik itu kepada bangsa Israel yang telah dijanjikan Tuhan itu. Hal ini kemudian disebut sebagai Pesak atau Paskah yang memiliki arti melewati, karena mereka telah dilewati, mereka telah selamat dari maut. Tuhan melewati rumah-rumah mereka yang memiliki tanda-tanda darah ini. Tanda-tanda darah ini tadi sebagai tanda darah Kristus yang telah menyelamatkan mereka, telah menyelamatkan dunia juga, termasuk kita. Nah, saudara-saudari, saya memiliki sebuah ilustrasi yang sangat singkat ya, yang bisa kita pahami dengan mudah. Ada sebuah keluarga kecil ya, memiliki 2 orang anak, ayah dan ibu, dan mereka ini merupakan jemaat dari salah satu gereja yang ada di sekitar rumah mereka. Dan mereka memiliki tetangga yang sama juga dengan mereka, satu gereja, satu jemaat begitu. Nah, keluarga ini memiliki permasalahan yang sangat rumit di dalam keluarganya, silih berganti, mulai dari permasalahan ekonomi, permasalahan anak yang tidak bisa diatur, anaknya sudah tidak mau lagi menempuh pendidikan karena hanya menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh orang tuanya. Mereka hanya bermain ke sana sini, tidak mementingkan apa yang akan dibenah dari kecil untuk ke masa depannya nanti. Kemudian si tetangganya ini memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap keluarga ini, sehingga dia mendekatkan diri dan bertanya, apa yang terjadi dalam keluarga ini? Mengapa kalian begini? Nah, kemudian keluarga ini menceritakan semua permasalahannya, karena si tetangganya ini melihat mereka juga tidak ada lagi di gereja. Mereka sudah dalam persekutuan sudah berkurang, tidak pernah lagi menghadirinya, sudah sangat lama. Sehingga ketika mereka mengatakan seperti itu, si tetangganya ini menjelaskanlah kepada keluarga ini bahwa mereka harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan diselamatkan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari penderitaan duniawi yang sedang mereka hadapi. Permasalahan-permasalahan keluarga itu akan selesai hanya dengan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, Paskah yang merupakan karya keselamatan Allah bagi kita dan juga sebagai penghayatan Paskah atas karya keselamatan Allah. Kita juga harus menjadi manusia yang baru, seperti bangsa Israel ini menjadi manusia yang baru, yang bisa mengubah hidup kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Karena kita mungkin hanya sekedar percaya, tapi kita tidak ada pembuktian, aksi-aksi konkret kita tidak ada terjadi. Sehingga di dalam situasi pandemi ini juga, meskipun kita sekarang sedang dilanda rasa kecemasan dan juga ketakutan yang luar biasa, mungkin ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tapi kita juga tidak bisa menghindari kematian, kapan kematian itu datang kepada diri kita. Oleh sebab itu, kita sebenarnya harus percaya, datang pun kematian itu atau tidak, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dialah juru selamat kita.
Jemaat yang terkasih, marilah kita sebagai orang yang percaya, yang telah memilih Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita juga harus menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan menyia-nyiakan apa yang telah diajarkan Tuhan melalui kita, melalui firman ini. Kita harus sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman ini, kita harus benar-benar memahami dan mengikuti apa maksud dari firman ini. Kita harus menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa dan segeralah hidup dalam ketenangan. Kiranya Paskah ini selalu ada di dalam hati kita dan jangan berpaling dari setiap ajaran Yesus. Amin.